Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Mania dengan NIM 2004185 Pendidikan Bahasa Jepang kelas 4B. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan laporan studi kasus mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMP ITB Ibnu Khaldun yang dilaksanakan pada 11 Maret tahun 2022. Untuk pembahasannya ini pembahasan mengenai gambaran umum sekolah seperti informasi dan lokasi sekolah juga terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama terdapat lokasi dan informasi sekolah. SMP Ibnu Khaldun yang beralamat di Jalan Buniasin nomor 3 Langgeng Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia, berlokasi di daerah perumahan dan pemukiman warga dengan luas bangunan sekitar 954 meter persegi. Dan jumlah siswa-siswi SMP Ibnu Khaldun pada saat ini berjumlah 263 orang dengan 9 kelompok belajar dengan jumlah pendidik sebanyak 20 orang. Terdapat juga beberapa fasilitas yang dimiliki seperti masjid, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kelas yang berjumlah 9, dan terdapat toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan yang berjumlah 8. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran di masa pasca pandemi yang dilaksanakan di SMP ITB Ibnu Khaldun, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh yayasan. Yang pertama, pada pelaksanaannya sempat melaksanakan kegiatan pembelajaran full offline di semester 2 pada Januari 2022. Namun, kegiatan ini hanya dilaksanakan dalam 1 bulan saja. Dan pada bulan berikutnya melaksanakan pertemuan dengan komposisi 50%. Dan untuk pertemuan komposisi 50% ini memiliki beberapa hambatan, yaitu bagaimana pada awalnya adalah bagaimana cara untuk mengordinasikan agar seluruh siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan selanjutnya, di semester berikutnya proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem hybrid, yaitu dengan pelaksanaan online offline dengan komposisi 50%-50%. Dilaksanakan dengan tujuan agar siswa di sekolah maupun di rumah dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sama di waktu yang sama. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dialami dari kedua sisi, baik guru maupun murid. Dan salah satunya adalah media yang digunakan dan efektivitas atau proses pembelajaran. Selain itu, teknologi yang digabung dengan proses pembelajaran langsung menjadi salah satu hal yang baru. Baik guru maupun murid juga harus dapat cepat beradaptasi akan hal itu, terutama dalam penjelasan materi pembelajaran. Bagaimana dan apa yang dilakukan oleh guru agar dapat memberikan materi kepada seluruh siswa dalam keadaan yang ada, dan bagaimana guru ini agar tetap memantau pelaksanaan kegiatan belajar siswa itu menjadi salah satu kendala yang dialami. Itu juga kendala dialami dari segi siswa, yaitu partisipan dalam pembelajaran offline yang sedikit ditambah dengan ketentuan bahwa anak yang sakit ataupun jika ada anggota keluarga yang di rumahnya sakit dilarang untuk datang ke sekolah, sehingga peserta didik ini banyak yang memilih untuk di rumah. Namun kegiatan ini dapat cepat teratasi dengan baik. Selain itu juga dikarenakan terdapat sebagian siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah, kendala yang dialami adalah ketersediaan jaringan yang terbatas sehingga membuat siswa sulit untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Juga suasana yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan merasa lebih jenuh dan bosan karena suasana yang berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Selain itu juga adanya keterbatasan alat yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran melalui platform digital sehingga pihak sekolah memaklumi dengan kondisi masing-masing siswa. Kemudian pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran online, siswa akan mendapatkan lembar kerja yang dibagikan di akhir pekan, di mana pada hari Sabtu orang tua peserta didik akan datang ke sekolah untuk mengambil lembar kerja untuk dipelajari siswa selama sepekan. Dan materi yang di dalamnya ini akan dibahas sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun, kendala pun terjadi di mana siswa banyak yang mengerjakan tugas tidak sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Banyak dari mereka yang mengerjakan tugas lembar kerja di akhir pekan pada hari Jumat sehari sebelum pengumpulan lembar kerja. Kami juga didapati ada siswa yang mengerjakan keseluruhan tugas lembar kerja di awal pekan, ini pada hari Senin, yang membuat pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan semestinya.
Dengan berbagai perubahan yang telah dialami, kemudian juga perubahan kegiatan pembelajaran dilaksanakan kembali, yakni siswa sekolah akan dibagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok A dan kelompok B, di mana para siswa tersebut akan melaksanakan kegiatan belajar di sekolah selama 3 hari yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Di mana kelompok A ini uh, masuk ke sekolah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan pada kelompok B akan masuk ke sekolah pada hari Selasa dan Kamis dan Sabtu dengan mata pelajaran yang sama untuk setiap kelompoknya. Pada saat kegiatan pembelajaran dari rumah, siswa akan mendapatkan tugas mandiri di rumah. Namun pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah, ada perbedaan durasi waktu dibandingkan dengan biasanya. Jika dilihat dari prosedur, durasi waktu yang dapat dilaksanakan untuk pembelajaran di sekolah adalah 4 jam. Namun, di SMP Tebing Poldon sendiri melaksanakan pembelajaran dari jam 7 hingga jam 2 sore, sekitar 7 jam, dengan berbagai pertimbangan seperti target dari sekolah Islam terpadu yang tentunya memiliki targetan seperti pembiasaan, ibadah, tilawah, dan tahfidz, juga Al-Quran. Dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran normal tetap dilaksanakan dalam 4 jam dan 3 jam lainnya itu untuk pembelajaran khas sekolah Islam terpadu. Dan melalui pelaksanaan ini, kegiatan pembelajaran dirasa lebih dapat dikondisikan. Dan itu juga terdapat mata pembelajaran khas. Selain itu juga terdapat mata pelajaran khas dari SMP Tebing Khaldun, yakni pembelajaran tilawah, tahfidz, dan Quran atau TTQ yang juga mengalami berbagai permasalahan dan kendala. Hal yang dirasakan saat pembelajaran online untuk mata pelajaran khas ini adalah adanya ketertinggalan capaian targetan khas, dilihat dari penurunan yang cukup drastis dari peserta didik perihal hafalan dari masing-masing anak itu berkurang. Dikatakan bahwa sebelumnya peserta didik ini memiliki hafalan yang baik dan cukup banyak, namun tidak saat pelaksanaan kegiatan online. Selain itu juga intensitas kelulusan pada setiap tingkatan tilawah berkurang. Dan pada saat pelaksanaan kegiatan offline sebelumnya, intensitas kelulusan tingkat dapat dilakukan dalam 2 kali untuk 1 semester pembelajaran. Namun pada saat pelaksanaan online, intensitas berkurang menjadi 1 kali dalam 1 semester, bahkan didapati pula ada peserta didik yang tidak lulus dalam 1 semester. Sehingga dengan berbagai kendala yang ada dan melihat kondisi yang sudah mulai membaik itu dari pandemi ini, sehingga pihak yayasan mengubah sistem pelaksanaan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Quran sama dengan pembelajaran biasa, yakni pembagian dalam 2 kelompok untuk belajar di sekolah selama 3 hari dalam 1 pekan. Kemudian juga perihal waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Quran tetap dalam durasi 1 jam, namun dikarenakan guru Al-Quran yang mengajar beberapa kelompok, sehingga dibuat pengaturan waktu agar tidak beririsan waktunya. Sehingga dapat ditentukan bahwa waktu pelaksanaan pagi diikuti oleh SMP Ikhwan dan kelas 1 SD dimulai pada pukul 7.45 sampai dengan 8.45. Dan sesi kedua pada pukul 8.45 sampai 9.45 oleh SD kelas 2, 4, dan TKA. Kemudian sesi 3 pada pukul 10 sampai 11 oleh kelas 3, 5, dan TKB. Kemudian sesi 4 pada pukul 11 sampai 12 oleh jenjang kelas 6, dan sesi 5 pada pukul 12.45 sampai 13.45. Kemudian sesi 5 pada pukul 12.45 sampai 13.45 diikuti oleh SMP Akwat. Kendala lain yang dirasakan dalam mata pelajaran khas ini adalah jaringan. Saat jaringan buruk, guru tidak dapat menilai secara objektif. Begitupun sebaliknya, jika kendala sinyal dari pihak pendidik, maka materi yang disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Selain itu juga kendala personal dari peserta didik, di mana ada peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran Al-Quran dengan berbagai hal. Jika didapati hal demikian, guru Al-Quran akan langsung menghubungi pihak wali kelas perihal kendala tersebut, dan kemudian wali kelas akan langsung mengkoordinasikan dengan pihak orang tua. Dan setelah disampaikan dengan baik, kejadian tersebut sudah tidak terjadi lagi. Selain itu, kendala mengenai intensitas kehadiran peserta didik karena harus dapat beradaptasi kembali dengan perubahan pertemuan pembelajaran Al-Quran yang sepenuhnya online,
namun sekarang dilaksanakan kembali dengan tatap muka. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut dapat dijadikan tugas juga bagi para pendidik untuk tetap memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap hadir. Namun jika permasalahan mengenai alat komunikasi yang tidak mendukung seperti ketidaktersediaan alat komunikasi, pihak pendidik tidak bisa memaksakan dan pembelajaran akan dilaksanakan hanya di sekolah saja. Selain itu, jika terdapat kendala lain seperti hal yang tidak terduga seperti adanya pemadaman listrik dan sebagainya, dari pihak pengajar sudah menyiapkan cadangan di mana akan ada tugas yang diberikan kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Mengenai pihak yang terdampak dari pandemi ini, pihak sekolah memberikan bantuan bukan hanya cadangan pangan, tetapi juga memberikan bantuan kuota internet di luar dari kuota pemerintah agar dapat terfasilitasi dengan baik. Bukan hanya peserta didik yang terdampak, tetapi juga guru pun mendapatkan bantuan tersebut agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.